Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Nurholis dengan NIM 2411126. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya pada gambar kerja atau DED alias Detail Engineering Design yang merupakan rumah tipe 36/60, dan itu adalah tugas kami selama 1 bulan pembelajaran untuk mata kuliah praktikum rekayasa menggambar. Baik, langsung mulai saja. Oke, kita mulai saja ya. Pada bagian pertama terdapat site plan. Lokasi proyek ini berada di Desa Bayombong, Kecamatan Bayombong, Kampung Jambansari, RT 3 RW 4. Nah, dapat kita lihat ya di sini. Kalau lokasi rumahnya itu masuk ke gang, lalu di sini ada sungai. Dan juga bisa dari arah sini juga ada jalan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk denahnya. Denahnya saya membuat 2. Ini untuk peletakan furnitur, kemudian ini menjadi denah utamanya. Dapat kita lihat di sini ada 1 kamar tidur, lalu ruang tamu yang langsung terhubung dengan ruang santai, tetapi masih ada sekat seperti partisi kayu. Lalu di sini ada ruang laundry bersebelahan dengan kamar mandi. Nah, kemudian di sini ada dapur. Lalu untuk ke halaman belakang kita masuk ke pintu ini dan kita dapat langsung melihat kolam ikan kecil di halaman belakang. Nah, untuk bagian ini menjadi tempat bersantai. Oke, lanjut. Nah, ini untuk gambaran tampak depannya. Desain yang saya ambil itu modern minimalis. Nah, ini ada toren. Ini tampak belakang. Oh ya, dindingnya lumayan tinggi ya. Sekitar 3 meter untuk dinding belakang. Ini tampak samping. Dapat dilihat tidak ada satupun jendela di samping karena pada bagian ini sudah termasuk lahan orang lain. Takutnya kalau kita memasang jendela di sekitar sini, nanti orang lain yang membangun di tanahnya sendiri pasti tidak akan peduli kalau di sini ada jendela atau jendela, karena itu lahan mereka. Jadi kita saja yang waspada, gak perlu pasang jendela di sekitar sini jika di sebelahnya bukan lahan kita. Sama halnya dengan yang di belakang. Nah, ini adalah potongan AA. Dapat dilihat itu ada ruang tamu, lalu kamar utama. Ini potongan BB. Kemudian denah rencana kusen. Jenis pintu yang saya gunakan lumayan banyak ya. Ada pintu 1 sebagai pintu utama, lalu pintu 2 sebagai pintu kamar, pintu 3 sebagai pintu kamar mandi, lalu pintu 4 itu agak berbeda dari pintu yang depan sama kamar ya. Soalnya ini desainnya itu seperti kaca, nanti kita lihat. Ada kaca maksudnya. Lalu jendela, saya menggunakan jendela dengan bukaan geser ke pinggir. Ini dibuka ke depan, lalu ini sama digeser. Nah, ini untuk pintu 1 yaitu pintu utama. Ini pintu 2 yaitu pintu kamar tidur. Lalu ini pintu kamar mandi. Nah, ini pintu untuk ke halaman belakang. Kaca ya ini. Nah, ini desain jendelanya. Ini jendela depan, ini jendela yang di bagian dapur, ini jendela yang di bagian kamar. Lalu ada denah rencana atap. Nah, dapat kalian lihat saya tidak mempaskan atap dengan denahnya, tetapi saya mengoffset ke dalam sekitar 35 cm karena takutnya air dari
atap yang dihasilkan dari hujan mengalir ke daerah tanah orang lain. Makanya saya buat di dak untuk menampung airnya. Sekalian juga bisa dimanfaatkan sebagai air gratis ya, nampung air. Bisa buat menyiram halaman gitu atau mencuci mobil. Nah, ini detail rangka atap. Bahan menggunakan rangka baja ringan dan atapnya itu jenis limas. Nah, ini denah rencana dan detail pondasi. Kita di sini menggunakan pondasi batu kali. Nah, dapat kalian lihat ukurannya itu untuk batu kalinya 60 ke 60, lalu di bawahnya ada unstamping dan pasir. Itu lebarnya 80 dengan tebal 20. Ini juga ada pondasi setengah. Kenapa menggunakan pondasi setengah? Soalnya pada bagian luar ini sudah termasuk atau bukan termasuk lahan kita. Jika kita mengofsetkan keluar, takutnya itu tanah orang lain, dan saat mereka ingin membangun bangunannya di tanahnya sendiri, itu akan merusak pondasi kita. Makanya kita tarik aja ke dalam. Nah, ini untuk denah dan detail kolom. Kita menggunakan kolom ukuran 15 ke 15, lalu ada kolom praktis juga dengan dimensi 10 kali 10 cm. Lalu ini adalah balok lintel. Balok lintel itu yang berada di atas kusen ya, agar beban dari dinding sama balok di atasnya tidak langsung menekan kusen. Lalu ada denah dan detail balok dengan dimensi 15 ke 20. Dan ini ada balok anak juga dengan dimensi 10 ke 15. Oh ya, balok lintel dimensinya 12 ke 12 ya, 12 ke 12 cm. Nah, ini ada denah dan detail slope dengan dimensi 15 ke 20 cm. Lanjut. Nah, ini ada denah instalasi listrik. Pada mana kursor? Nah, di sini mana ya kursor? Nah, di sini terdapat meteran PLN, kemudian pembangkit listrik utama. Tiang listrik tidak berada jauh dari rumah kita ya. Ini titik lampu, ini kabelnya, lalu ini ada saklar ganda, tunggal, kemudian ada stop kontaknya. Nah, ini untuk denah instalasi air bersih. Kita menggunakan toren sebagai penampung airnya, lalu kita alirkan ke wastafel, lalu ke wastafel untuk tempat cuci baju, kita alirkan juga ke tempat shower, lalu toilet dan wastafel kamar mandi. Nah, sumber air yang kita pakai mengikuti jalur ini berasal dari sumber mata air desa ya, masih dekat sama lokasi rumah kita. Nah, ini sebagai alternatif ya, jika pemilik tidak mau didak rumahnya bagian atapnya, maka untuk penempatan toren kita buatkan tower juga, dan kiranya akan disimpan di halaman belakang. Ini tower air ya. Nah, kita masuk ke denah instalasi air kotor. Dapat kita lihat ini wastafel disalurkan ke pembuangan dari shower, lalu dari shower langsung lurus ke saluran pembuangan desa ya. Ini juga sama, wastafel langsung ke saluran desa. Nah, kalau untuk toilet kita tidak membuang ke saluran pembuangan desa, tetapi kita salurkan ke
septic tank yang berada di rumah kita. Soalnya kalau langsung ke selokan kan agak jijik ya, jadi olah gitu. Lalu kenapa yang wastafel shower sama wastafel dapur ini enggak di ke septic tank kan kalau kita mandi cuci tangan itu pasti menggunakan sabun. Nah sabun itu bisa merusak bakteria yang berada pada septic tank. Nah ini untuk detail septic tanknya. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan gambar kerja yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.